Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan pembahasan. Masih mengupas permasalahan segala masalah terkait dengan pernikahan dari kitabun nikah yang kita ambil dari Al-Fiqhul Muyassar. Pembahasan kita kali ini adalah bab ke-9 tentang penyusuan. Qala al-muallif rahimahullah bab at-tasi' fi ar-radha'i wa fihi masail. Bab ke-9 masalah penyusuan. Qala hafizahullah al-mas'alatul ula ta'rifur ridha wa dalilu masyru'iyyatihi wa hukmuhu. Permasalahan yang pertama definisi, dalil dan hukumnya. Kata beliau, adapun definisi maka kata ar-radha bahasa Arab penyusuan disebut dengan ar-radha. Ra-nya bisa di fathah ra, bisa juga di kasra ri, maka bisa dibaca radha'u atau ridha'u. Penyusuan, begitu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, yaitu masul laban minas tadai au syurbuhu. Ar-ridha atau ar-radha secara bahasa, kalau bahasa kita disebut penyusuan. Ya. Proses isapan air susu dari payudara atau meminumnya. Wa syar'an huwa massatifli dunal haulaini, massatiflun dunal haulaini labanan taba'an hamlin au syurbuhu au nahwuhu. Apa ridha penyusuan dalam pembahasan syariat yang diinginkan dengannya? Kata menulis, yaitu proses mengisap air susu oleh anak yang usianya di bawah 2 tahun. Ya, dari air susu, ya, an hamlin, karena kehamilan, ya, atau dengan diminumnya dan atau semisalnya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan ya, nanti insyaallah dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya akan lebih kita pahami apa yang diinginkan dengan masalah ini. Qala hafizallah thaniyan, yang kedua dalilu masyru'iyyatihi ar-ridha. Masyru'iyyatir ridha, dalil pensyariatan ridha atau radha penyusuan. Nah, sebatas sini teman-teman, saya ingin tegaskan pembahasan yang kedua ini tentang dalil syariat yang menjelaskan bahwa ada dalil-dalil yang mengatur masalah ini. Maka mari kita baca masalah ini dengan kacamata syariat. Jauhkan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan syariat. Ya, ini saya singgung ya, supaya kita menjaga hati kita, pikiran kita tidak rusak. Dulu sempat ada orang ditokohkan di Indonesia ini yang mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang paling porno. Pernah ada dengar kalian? Apa alasannya dia mengatakan Al-Quran porno? Karena membahas seperti ini nih, susuan. La haula wala quwata illa billah. Apakah berarti Allah Jalla wa'ala yang menetapkan aturan ini telah berbuat nista? Ya, sungguh sangat kurang ajar.
ucapan seperti itu. Ya, maka mari teman-teman barakallahu fikum, karena ini aturan syariat. Ada dalil-dalil yang mengaturnya. Kita pelajari, kita bahas, kita baca dengan jiwa seorang hamba yang ingin menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tidak diselimuti dengan hawa nafsu. Tidak dikotori dengan pikiran-pikiran yang menyimpang. Nauzubillahi min dzalik. Ma'adzan billah. Ya. Jangan dibiarkan syaitan masuk dari pintu ini ya. Nauzubillahi minhu. Qala hafizallahu ridha masyru'un liqaulihi ta'ala wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra wa liqaulihi ta'ala wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Dalil pensyariatan, artinya masalah ini ada dalil secara syariat yang menunjukkan penjelasannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama di surat Thalaq ayat ke-6 yang artinya, dan bila kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Ya. Ayat ini jelas menyebut masalah penyusuan. Dan juga kata penulis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang artinya, dan jika kalian ingin meminta penyusuan untuk anak-anak kalian kepada wanita lain, tidaklah mengapa bagi kalian hal tersebut. Tidak ada dosanya. Maka jelas dua ayat ini sebagai dalil yang membuktikan bahwa penyusuan itu ada aturannya secara syariat. Maka mari kita membahas masalah ini secara syariat. Ya, jangan diseleweng-selewengkan. Apalagi disinggung, apalagi disebut sebagai pornografi. Alhamdulillah. Tahu kalian siapa orangnya? Tahu? Nggak tahu. Kurang ajarnya luar biasa itu orang. Kita nggak usah sebut namanya lah. Ya nggak usah, entah apa. Terlalu keji ucapannya ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, qala hafizallahu hukmur ridha. Sekarang masuk ke masalah yang diinginkan secara syariat. Dari pembahasan penyusuan. Qala hukmur ridha hukmun nasab fi tahrimin nikah wa thubutil muharramah atau mahramiyah wa ibahatil khulwah wan nadhar wa huwa mujibun lil qurabah nasir lit tahrim bi syurutihi. Perhatikan teman-teman, kata penulis hafizallahu taala, hukum penyusuan itu sama dengan hukum nasab. Karenanya menjadi haram pernikahan, menjadi pemahraman, boleh bersendirian, boleh saling memandang. Nah, di sini saya ingat kembali ya, kalau sudah statusnya mahram, boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Saya singgung seperti yang kemarin saya sebutkan kaidahnya. Dalam istidlal, penetapan dalil itu kadang di antara metode yang ditempuh para ulama adalah hukmul mukhalafah. Hukum berkebalikan. Saya singgung ya, bukan lalu kan? Ingat ya? Ingat nggak Bang Din? Di antara metode para ulama menetapkan dalil adalah mengambil hukum secara kebalikan. Ingat nggak Bang Din? Lupa nih beliau. Baru kemarin ya, itu antum tahu, sadar antum. Pekan lalu kita bahas apa Bang? Baik, betul? Ya, ihdad ya. Dari iddah dan ihdad. Apa ihdad itu Bang? Terlalu jauh antum. Bagaimana wanita menjalani iddahnya gitu. Itu ihdad. Paham ya? Kalau iddah itu masanya, kalau ihdad itu apa yang dia lakukan, kan gitu ya. Nah, kita bahas, saya singgung sedikit nih. Ihdad itu wanita enggak boleh apa? Enggak boleh berhias.
nggak boleh wangi-wangian, nggak boleh keluar rumah tanpa hajat, tanpa darurat, nggak boleh berhias. Ini dijelaskan, nggak boleh pakai anting-anting, nggak boleh pakai kalung, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai baju-baju yang menarik. Nah, di situ para ulama memberikan pemahaman mukhalafah, berkebalikan. Kalau istri Anda tidak menjalani ihdad, biarkan, bahkan suruh dia pakai parfum, pakai anting-antingan, pakai kalung. Antum langsung pakaian aja. Pakai pakaian yang menarik. Belikan Bang Udin. Kalau antum biarkan istri antum tidak seperti itu, berarti seakan-akan dia menjalani ihdad. Antum meninggal. Antum meninggal. Allah musta'an. Itu penjelasan para ulama di sekian banyak tempat, teman-teman. Jangan biarkan istri kita seperti wanita yang menjalani ihdad. Tidak pernah berhias, ya, acak-acakan, nggak berpenampilan yang menarik. Paham? Ya, kalau dia nggak terpikir seperti itu, ya mungkin karena sibuk ngurusin rumah tangga, antum, kewajiban antum ngingetin. Jangan kayak wanita hedat dong. Nah gitu bang. Jangan kayak wanita yang hedat dong. Ya. Kalau ada rezeki belikan perhiasan. Kalung, gelang, anting-anting. Istri antum nggak pakai anting-anting. Nah berarti hedat ini. Itu yang hedat. Nah demikian juga di sini kita kembali ke kitab. Ya, boleh bersendirian, menyepi, boleh saling memandang ketika telah menjadi mahram. Berarti kalau bukan mahram nggak boleh ini terjadi sama wanita atau sama laki-laki yang berbeda jenis. Laki-laki wanita kalau bukan mahram nggak boleh bersendirian, nggak boleh saling memandang dan seterusnya. Mafhum mukhalafah namanya. Pemahaman berkebalikan. Baik, teman-teman barakallahu fikum, disinilah antum tandain bukunya, kitab antum. Sebenarnya tujuan inti pembahasan penyusuan dalam disiplin ilmu fikih. Tujuan intinya ini untuk menetapkan pemahroman. Sebenarnya, ya, walaupun terkait dengan masalah penyusuan, teman-teman, hikmah atau tujuan selain ini disebut oleh para ulama. Dan ini juga urgen untuk diketahui. Ya, alasan-alasan inilah diantara yang memotivasi sehingga kita harus mendalami masalah ini. Apa alasan-alasan tersebut yang menjadi tujuan dibahasnya ar-ridha atau penyusuan? Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup bayi. Ini disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Sa'di. Yang kedua, memberikan hak kasih sayang kepada bayi dengan penyusuan. Dan yang ketiga, itu semua bukti mengakui hak seorang anak. Itu semua bukti pengakuan hak seorang anak. Dan yang keempat, menjaga nasab. Dan yang keenam, menjaga keutuhan keluarga. Yang ketujuh atau ke berapa? Nah, ya, inilah kesempurnaan Islam. Ya, di mana masalah penyusuan pun dibahas dalam Islam. Cuma Islam, teman-teman, agama yang bahas sekecil ini, sedetail ini. Ya, jadi
Tujuan dibahasnya oleh para ulama masalah penyusuan itu banyak, teman-teman. Sekali lagi, saya ingin menegaskan sangat-sangat batil itu kalau orang menganggap bahwa Islam ini agama porno, membahas masalah penyusuan, susuan. Itu luar biasa kurang ajarnya. Ada itu yang mengucapkannya. Pak Basir tahu nggak? Pernah nggak dengar antum ada orang yang mengatakan Islam itu Al-Quran itu kitab suci porno? Pernah dengar kan ya? Nggak usah disebut namanya, udahlah, nggak usah disebut namanya. Terlalu kurang ajar. Banyak yang diinginkan dengan pembahasan ini. Belum lagi secara spesifik para ulama membahas. Saya nggak membahas dengan detail ya. Dalil-dalilnya semua ada. Secara kesimpulan aja. Bahwa penyusuan terhadap anak itu sangat besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembangnya seorang anak. Ya. Tentang pertumbuhan fisiknya, perkembangan otaknya, daya tahan tubuhnya, dan ikatan emosionalnya, dan sekian banyak tujuan-tujuan yang lain. Maka harus dibahas itu masalah penyusuan. Ya. Wajar kalau syariat sedemikian rupa membahasnya. Karena terdapat maslahat yang sungguh sangat luar biasa untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Paham? Jadi sekali lagi, untuk kesekian kalinya, jangan pernah kita membenarkan kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran kitab suci porno. Ya, membahas masalah susuan itu pornografi katanya. Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan. Wa dalilu ala tahrimir birradha al-kitab was sunnah wal ijma'. Dan dalil yang menunjukkan pemahraman yang terjadi karena penyusuan itu adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Al-Quran, misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Diharamkan bagi kalian ya untuk menikahi ibu-ibu yang telah menyusui kalian dan saudara perempuan sepersusuan. An-Nisa 23. Ini penting kan? Ada aturan. Gimana mungkin kita bisa menjalankan ayat ini kalau kita nggak ngerti masalah penyusuan? Betul tidak? Nggak mungkin kita bisa menjalankan ayat ini. Ayat yang memerintahkan larangan menikahi wanita yang menyusui kita dan saudara-saudara sepersusuan. Kalau kita nggak pelajari secara syariat masalah ini, maka hancur-hancuran ini, berantakan ini. Baik. Qala wa dzalika fi siyaqi bayanil muharramat minan nisa, dan ayat ini menjelaskan secara konteks wanita-wanita yang menjadi mahram karena penyusuan. Wa amma sunnah, adapun secara hadis sunnah Nabi, yakni hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar radha'ah tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ini hadisnya pendek. Kalau bisa antum hafalkan. Saya ingat dulu waktu saya belajar hadis ini disuruh sama guru kami untuk dihafalkan. Hafalkan hadisnya. Ya, dan kami pun menghafalkannya. Saya menghafalkan di sini dari kitab Umdatul Ahkam Kubra. Innar radha'a tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya penyusuan itu mengharamkan yang diharamkan oleh kelahiran. Jadi dua hal yang berbeda menjadi hal yang sama. Dua hal yang berbeda itu yang pertama penyusuan dengan kelahiran, ya, namun mengakibatkan hal yang sama, yaitu pemahraman. Itu maksud hadis ini. Baik, qala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutur ridha al-muharram wa ma yatarattabu ala qurabati ridha. Kita lanjutkan masalah.
Satu lagi ya, kata penulis, wa amal ijma'. Baik. Masih ada hadis ya? Ya. Wa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Hamzah innaha la tahilu li innaha ibnatu akhi minar radha'ah wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minar rahim. Ini lafaz lain. Dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang putri Hamzah. Ya, bukan baiti, binti Hamzah. Putrinya Hamzah. Qala, dia tidak halal bagiku. Ya. Kata siapa ini? Lah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan tentang putri Hamzah. Ya, tidak halal bagiku. Inna ibnatu akhi, karena dia putri saudaraku, minar radha'ah, sesusuan. Ya. Saudara sesusuan. Yang saudara susuan langsung adalah Nabi dengan bukan Nabi Hamzah. Yang berkata ini siapa? Rasulullah SAW. Kata Nabi, dia nggak halal bagiku. Sebab dia anak saudara sesusuanku. Berarti yang saudara sesusuan sama Nabi siapa? Bapaknya. Bukan putrinya. Ya, saudara sama Nabi, sesusuan. Ya. Paham? Paham nggak? Apakah ini Hamzah? Ya, kalau hadis ini satu ibu, betul, gitu. Apakah itu? Ya mungkin perlu dilacak lagi. Yang jelas kalau lafaz hadisnya perhatikan. Innaha binatu akhi minar radha'ah. Terjemahnya apa? Karena dia adalah putri saudara sepersusuanku. Betul kan? Putri Hamzah. Berarti yang saudara sesuai sama Nabi Hamzahnya, bukan putrinya. Hah? Ya. Belum tentu. Hamzah yang mana kata? Tidak tahu Hamzah yang mana perlu dilacak lagi. Kok bingung tuh? Belum tentu. Belum tentu, ya, belum tentu. Dan kata beliau, diharamkan sesusuan itu sebagaimana diharamkan hubungan rahim. Lalu kata beliau, dan juga berdasarkan ijma'. Ya, wa amal ijma' faqad ajma'al ulama ul umma ala tarimi biradha'ah, dan sepakat ulama. Ya, pemahraman terjadi karena penyusuan. Nah, di sini teman-teman, inti di antara yang diinginkan pembahasan ya masalah penyusuan. Ya, untuk penentuan pemahraman. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizallahu al-mas'alah tsaniyah. Al-mas'alatu tsaniyatu syurutur radha'i al-muharram wa ma yatarattabu ala qurabati ar-radha'. Syarat masalah yang kedua kata penulis, syarat-syarat penyusuan yang memahramkan. Dan apa konsekuensi ya terkait dengan karib kerabat sepersusuan. Nah, ini yang juga nggak kalah pentingnya. Ya, masalah cabang turunan ya yang juga harus kita perhatikan sebagai konsekuensi dari masalah penyusuan tadi. Qala yang pertama, awalan syurutur ridha al-muharram. Nah, ini penting. Syarat penyusuan yang memahramkan. Ya. Syarat penyusuan yang memahramkan. Kalau terjemah kalian apa? Itu kurang tepat kalimat itu. Memahramkan. Apa maksudnya mengharamkan? Jadi haram gitu. Memahramkan lebih cocoknya. Gitu loh. Kalau mengharamkan aja ya kalau kalimat seperti antum sebut lengkap berarti kan? Abah Haidar.
haram untuk dinikahi. Berarti ada kalimat jelas untuk dinikahi. Tapi kalau cuma mengharamkan doang, nah yang khawatir nanti disalahpahami ke penyusuannya. Susuan yang haram nih berarti. Kan bukan begitu maksudnya. Penyusuan yang dianggap telah memahramkan. Qala la budda ar-radha'u mujiban lil qurabah wa nashiran lit tahrim illa bi syartaini wa huma. Kata penulis ya, la ya'uddu ar-ridha'u mujiban lil qurabah, tidak teranggap penyusuan mujiban lil qurabah yang membuat terwujudnya karib kerabat, wa nasyiran lit tahrim ya, dan menyebabkan pemahraman kecuali dengan dua syarat. Penyusuan yang memahramkan itu adalah penyusuan yang terpenuhi dua syarat. Itu aja singkatnya. Yang bagaimana itu? Syarat pertama, ayakunal irda' khilal sanataini al-awalaini min umri radhi' fala yu'athir ar-ridha'u ba'da sanataini. Syarat yang pertama, penyusuan terjadi di usia 2 tahun awal, pada usia wajarnya penyusuan bayi. Maka tidaklah teranggap penyusuan setelah 2 tahun. Maksudnya tidak teranggap penyusuan yang memahramkan. Kalau mau masih menyusu ketika ada kebutuhan, ya itu tidak masalah. Yang diingat adalah penyusuan yang memahramkan. Paham ini? Makanya saya bilang masalahnya adalah terkait dengan pemahraman. Perhatikan ya, nanti saya akan berikan sebuah kesimpulan dan penjelasan terkait masalah ini. Liqaulihi ta'ala, kata penulis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayatnya jelas sekali. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-radha'ah. Allah Jalla wa ala berfirman, para wanita, ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Al-Baqarah 233. Di sana disebut haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Ya. Dan juga kata penulis hafizahullah taala ma'a qaulihi taala, bersama itu juga firman Allah Jalla wa ala yang lain, wa fisaluhu fi amaini, dan dia menyapinya dalam 2 tahun. Luqman ayat 14. Menyapi itu apa? Melepas, menyelesaikan penyusuan setelah 2 tahun. Sebenarnya dua ayat ini teman-teman adalah ayat yang menjelaskan masa penyusuan yang ideal. Yang ideal. Kita nggak membahas apakah ini harus atau tidak ya. Karena di situ ada pembahasan para ulama. Apa hukumnya kalau ada anak lebih 2 tahun masih menyusu? Apa pula hukumnya kalau anak kurang dari tahun menyusu? Karena kalau zahir ayat seakan-akan Allah menyebut 2 tahun sempurna. Sehingga seakan-akan maknanya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, kan gitu ya. Tapi ada pembahasan, bagaimana kalau kurang, bagaimana kalau lebih? Tidak, kita nggak bahas itu. Nah, saya singgung kenapa? Sebenarnya 2 ayat ini menyinggung masalah masa. Paham? Paham tidak? Menyinggung masalah masa penyusuan, bukan menyinggung masalah seberapa lama sih penyusuan itu yang dianggap memahramkan. Itu 2 masalah yang berbeda. Paham tidak? Ayat nggak menjelaskan masalah itu sebenarnya, tapi menjelaskan masalah masa penyusuan anak. Sementara masalah yang kita inginkan apa? Masalah pemahraman. Beda kasus sebenarnya. Itu kasus tersendiri sebenarnya. Akan kita bahas. Kita ke dulu penjelasan penulis ya. Qala wa li hadithi Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu min ar-radha'a illa ma fataqa al-am'a fi thadai wa kana qabla al-fitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah memahramkan penyusuan itu kecuali ma fataqal am'a, ya, susuan yang telah membelah usus bayi, yakni yang membuat kenyang pada masa penyusuan, dan itu terjadi sebelum disapih. Nah, disinilah para ulama mengaitkan dengan ayat tadi. Nabi mengatakan, ya, di akhir hadis, qablal fitam, sebelum disapi. Ayat menjelaskan penyapian itu berapa lama? 2 tahun. Nah, baru dikaitkan. Hadis menjelaskan, Nabi katakan, ya, tidak teranggap penyusuan sebagai mahram kecuali sebelum masa disapi. Berarti sebelum 2 tahun. Paham korelasinya? Ya, kalau hadis kan menyebutkan dengan kalimat sebelum masa penyapihan. Tidak menyebut angka. Kalau ayat menyebut angka. Tapi untuk kasus yang berbeda. Di hadis menyebutkan kasusnya, tapi tidak menyebut angka. Maka saling membutuhkan, saling melengkapi. Ayat secara global, hadis mengkhususkan. Paham ini? Maka jelaslah ketika para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil. Paham teman-teman? Pahamkah ini? Wa ma'na fataqal am'a, dalam hadis disebut fataqal am'a, membelah usus bayi. Maksudnya kata penulis hafizallahu taala adalah wasal ilaiha wa sa'aha. Ya. Yakni makanan yang sampai ke dalam ususnya, ya, dan memenuhinya. Ya. Faridha al-muharram huwa ma kana fi as-sighar wa qama maqama al-ghada wa dhalika haitsu yakunu radhi tiflan fa yasuddu al-laban ju'ahu wa yanbutu lahma. Maka kata penulis disimpulkan oleh beliau, susuan yang memahramkan itu susuan yang terjadi di saat anak masa menyusui, yaitu masa bayi kecilnya, yang susuan itu menjadi makanan pokoknya. Ya, di mana anak tersebut disusui adalah seorang bayi, sehingga susu tersebut menutup rasa lapar, mengenyangkan, dan membuatnya tumbuh daging. Intinya penulis menekankan bahwa penyusuan yang diinginkan memahramkan itu ketika terjadi sebelum sebelum masa penyapihan, yaitu sebelum 2 tahun. Ya, usia 2 tahun. Ya. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Di sini saya tambahkan sebuah masalah terkait dengan masalah ini. Ya. Apakah, perhatikan, pemahraman yang disebabkan penyusuan itu hanya memang sebatas ketika penyusuannya sebelum 2 tahun? Jawabannya ternyata tidak. Ada silang pendapat. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya. Karena ada hadis Salim. Ya, teman-teman, barakallahu fikum. Ada nggak di sana keterangan di kitab? Tidak kan? Disebut. Ada hadis Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala. Salim maula Abi Hudzaifah. Hadis riwayat Imam Muslim. Salim ini teman-teman sahabat yang mulia. Pembantunya Abu Hudzaifah. Udah dewasa. Ya. Keluarga Abu Hudzaifah ini membutuhkan membantu. Yang konsekuensinya bolak-balik keluar masuk rumah. Ada istrinya. Ya. Maka terjadilah masyaqqah, kesulitan nih, ruang gerak sempit nih. Al-butu, banyak aktivitas. Diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda kepada Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail. Ini nama jarang juga makainya. Sahlah. Ya, radhiyallahu anha. Irdi'ihi tahrimi alaihi. Ya, beliau memerintahkan Sahlah, ya, susui dia. Ya, Salim tadi, maka dia menjadi mahram.
Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Salim udah dewasa, bukan usia 2 tahun lagi. Nah, karena ada hadis inilah adanya perbedaan pendapat. Pendapat pertama jumhur, mayoritas ulama, mengatakan bahwa penyusuan kalau di atas 2 tahun tidak sah, tidak dianggap pemahroman. Kalau ada, nggak dianggap pemahroman. Kalaupun ada, nggak dianggap pemahroman. Pendapat yang kedua, pendapat yang mutlak. Mutlak itu bagaimana? Selagi memang dibutuhkan, pokoknya walaupun di atas 2 tahun, sah-sah saja. Pendapat yang ketiga, ini yang rajih. Bahwa pada asalnya, penyusuan yang memahramkan itu adalah penyusuan yang terjadi di bawah usia 2 tahun. Kecuali bila ada kondisi darurat. Maka boleh adanya proses penyusuan untuk memahramkan. Sah. Tapi darurat. Nah, boleh bermudah-mudahan seperti pendapat yang mengatakan tadi mutlak. Ya, sah-sah saja. Nggak begitu. Tapi betul-betul darurat. Kalau tidak ada kedaruratannya, maka nggak boleh. Seandainya terjadi, nggak memahramkan. Paham? Baik. Ini teman-teman pendapat-pendapat para ulama. Ya, pendapat jumhur tadi mengatakan tidak sah kalau di atas 2 tahun. Ya. Mereka mengatakan hadis salim tadi itu khusus salim aja itu. Mereka mengatakan untuk hadis salim tadi, untuk jumhur ini, itu khusus salim. Tidak berlaku bagi yang lain. Walaupun darurat, gak boleh. Ya. Dulu saya berpendapat menguatkan pendapat ini. Tapi setelah saya baca-baca lagi, kayaknya di mana saya tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan hadis salim itu pengkhususan. Nggak ada. Karena teman-teman, asal pendalilan itu berlaku untuk umat. Sabda Nabi, ketetapan Nabi pada asalnya berlaku untuk, kata para ulama, untuk uswah, qudwah. Itu hukum asal yang Nabi tetapkan untuk umat. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Nah, saya nggak dapat. Nggak ada Nabi mengatakan ini khusus salim saja. Nggak ada itu. Para sahabat juga menghukum itu khusus saja. Nggak ada itu. Walaupun memang tidak ada kasus selain kasusnya salim, betul. Di tengah sahabat. Kalau secara kasus, memang benar. Ya, maka ini pendapat para ulama. Ya. Yang jelas saya merojikan pendapat yang mengatakan bahwa pada asalnya memang penyusuan yang memahramkan itu bila terjadi di bawah untuk anak yang usianya di bawah 2 tahun. Adapun bila di atas 2 tahun akan juga menjadikan mahram bila kondisinya darurat, terpaksa, masyaqqah. Adanya problem, kesulitan, ya, banyaknya benturan. Misal ada 2 keluarga, ya, yang banyak berinteraksi, mereka saling membutuhkan. Ya udah, mahramkan. Kalau sudah dewasa, ya udah, karena terpaksa. Nah, saya mau kamu dapat itu. Dan terus terang, saya di beberapa tempat saya belajar, ya, itu kita lakukan. Bukan saya ya, bukan saya. Guru-guru kami terhadap sesama saudara mereka, anak-anak mereka saling dimahramkan karena kebutuhan. Ya. Alasannya karena kebutuhan. Bisa dipahami? Kok antum kayaknya termenung semua. Baik. Jadi ini yang rajih insyaallah taala. Pendapat yang rajih ini dikuatkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnu Zbaz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Lajnah Daimah. Ya. Ya, bahwa
2 tahun itu kalau kondisinya darurat. Kemudian masih terkait ini teman-teman, barakallahu fikum. Ada dalil yang digunakan oleh sejumlah ulama yang mengatakan tidak ada penyusuan kecuali usia 2 tahun. Kalau ini dikatakan sebagai hadis, maka para ulama mengatakan tidaklah sahih. Ya, pembatasan itu lebih tepat cukup menggunakan dalil dari ayat saja. Tadi yang kita sebutkan ayatnya Al-Baqarah 233 dan selainnya. Baik, kita lanjutkan poin kedua. Syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama penyusuannya terjadi di usia di bawah 2 tahun. Yang kedua, qala an turdi'ahu 5 rada'at musyabbi'at fa akthar. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fima unzila minal Qur'an ashru rada'at ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin. Fatufiya Rasulullah SAW wa hunna fima yaqra'u minal Qur'an. Ini hadis, kalau antum belajar usul tafsir Quran akan dipakai ini hadis dalam bahasan kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Bahwa di dalam pembahasan usul tafsir Quran, kaidah-kaidah penafsiran itu ada pembahasan nasih dan mansuh dan apa konsekuensi darinya. Nah, hadis ini salah satu penerapan hukum itu. Kita baca hadisnya. Qala yang kedua, syarat yang kedua, ya, ini terkait teknis. Kalau tadi terkait usia, sekarang teknis. Penyusuannya itu terjadi 5 kali susuan atau lebih. 5 kali susuan atau lebih. Yang mengenyangkan. Nah, ini yang mengenyangkan juga debatable. Yang mengenyangkan ini debatable. Nanti saya akan jelaskan. Tapi ini diantara masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan indikator kenyangnya ketika dia melepas mulutnya sendiri dari susuan. Ada yang mengatakan kenyangnya itu ketika dia diam, tidak lagi nyedot. Untuk menjelaskan apa dan bagaimana dianggap kenyang. Karena memang kan bayi macam-macam kan. Betul tidak? Ada yang memang dia bisa melepas mulutnya sendiri, ada yang nggak melepas-lepas, tapi berhenti. Nah gimana coba? Kalau ketemu yang nggak melepas-lepas, nggak kenyang-kenyang kalau ukurannya melepas. Ya, baik. Kita baca kata beliau berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, termasuk ayat yang diturunkan dari Al-Quran adalah 10 susuan yang diketahui itulah yang memahramkan. Kemudian dinasakh. Apa nasakh? Dihapus. Dengan keterangan 5 susuan yang diketahui. Nah, tadinya 10, kemudian datang setelahnya 5. Dalam metode tafsir Al-Quran, ini namanya nasih dan mansukh. Mana yang nasih? Mana yang nasih? 5. Mana yang mansukh? 10. Ya. Lalu Rasulullah SAW diwafatkan dan ayat 5 surat tersebut termasuk yang dibaca dalam Al-Quran. Tetaplah hukum 5. Baik, ya. Kata penulis, wa hadza mimma nusikhat tilawatuhu wa bika hukmuhu. Ini termasuk yang dinasakh bacaannya namun ditetapkan hukumnya. Qala walau wasala laban ila jawfi tifl bighairi dha kay yaqtur fi famihi aw yashrubuhu fi ina'i wa nahwihi fa hukmuhu hukmur ridha bi syarti ay yahsula min dzalika 5 marratin. Nah, ini faedah. Kata beliau, seandainya air susu masuk ke perut si bayi tanpa proses penyusuan normal sewajarnya, tapi dengan diteteskan, ya, atau anak itu diteteskan ke mulutnya, atau anak itu minum lewat gelas, atau yang sepertinya, maka itu semua sama teranggap hukum penyusuan dengan syarat terjadi 5 kali susuan yang mengenyangkan. Nah, ini saya singgung sedikit. Kalau terjadi dan dibutuhkan penyusuan untuk yang dewasa di atas 2 tahun, kondisi kayak Salim tadi, ya, supaya kita tidak bayangin macam-macam. Penyusuan di masa Salim itu dengan metode ini, dengan tidak langsung. Paham teman-teman? Nah, itu pula kalau
diberlakukan bila dibutuhkan untuk penyusuan di atas 2 tahun. Mungkin ada anak udah 5 tahun. Jangan langsung, tapi dengan teknis ini caranya. Kalau dibutuhkan. Baik. Kata penulis, ya, dengan syarat terjadi 5 kali susuan yang mengenyangkan. Oke, di sini saya tambahkan juga. Teman-teman, barakallahu fikum, ini adalah permasalahan terkait teknis penyusuan. Bagaimana caranya dan berapa kali susuannya sehingga terjadilah pemahroman. Pertama terkait dengan teknis, bagaimana caranya dulu. Ya, mayoritas ulama, teman-teman, berpendapat bahwa yang menjadi ukuran adalah sampainya air susu ke perut bayi. Itu yang paling menjadi tolak ukur. Tidak melihat bagaimana cara sampainya, apakah langsung pakai gelas, pakai don, nggak peduli. Yang penting air susunya asli itu sampai ke perutnya bayi. Maka kalau air susu itu telah masuk ke perut bayi, apakah langsung, apakah diperah, apakah diberikan botol, apakah diminum melalui alat, itu semua teranggap penyusuan. Ini terangkan oleh Imam Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, dan Imam Ibnu Rushd. Sekarang, masalah selanjutnya. Berapa kali susuan yang menjadikan mahram? Pendapat pertama, hadirin yang saya hormati, ikhwan rahimakumullah, mengatakan bahwa tidak ada patokan. Selagi adanya penyusuan itu sedikit ataupun banyak, sudah terjadi pemahraman. Ini pendapat pertama, mereka berdalil dengan hadis umum di mana Nabi bersabda, "Yuramu minar radha ma yuramu minan nasab." Ya, diharamkannya dari penyusuan sebagaimana apa yang diharamkan dengan nasab. Hadis ini disebut oleh mereka tidak ada batasan, maka selagi ada penyusuan terjadi pemahraman. Pendapat kedua, pendapat jumhur. Dan ini pendapat yang kebanyakan para ulama. Bahwa pemahraman tidak terjadi kecuali kalau penyusuannya itu 5 kali penyusuan. Jadi yang rajih berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini dia yang kita bahas. Ya. Baik. Jadi yang rajih ada yang 5 kali karena hadisnya ini merinci. Ya. Merinci itulah yang dipakai daripada yang umum. Masalah selanjutnya. Bagaimana ukuran dianggap 1 kali susuan sehingga menjadi 5 kali? Kan 5 kali ya. Bagaimana patokannya 1 kalinya? Ya. Kata para ulama, ya, menyusu 1 kali itu adalah ketika bayi menyusu hingga melepaskan sendiri mulutnya dari susuannya dan tidak mencari-cari lagi. Kalau melepas tapi masih mencari, oh itu belum. Paham? Jadi ketika dia menyusu, kemudian dia melepas sendiri dan tidak mencari-cari lagi. Nah, itu 1. Setelahnya, apakah langsung beberapa saat di hari itu juga, atau besok, atau nanti sore, kedua. Paham ini? Jadi hitungan 1, 2, 3 itu tidak langsung 1 kali duduk. Kalaupun 1 kali duduk, ya silakan ditunggu. Ketika dia nyari susu lagi. Baru itu yang kedua. Nah itu hitungan 5-nya. Bisa dipahami? Bukan berhenti kalau dia ingin bernapas. Atau karena dia ingin berpindah payudara yang lain. Kan ada bayi yang seperti itu. Itu lain. Enggak dihitung 1 kali itu. Ya. Jadi 1 kali adalah ketika melepas sendiri. Berhenti dan tidak mencari. Itu ringkasnya. Ya, kemudian kalau di kitab disebut sampai kenyang. Apakah kenyang ini menjadi syarat? Kata para ulama tidak. Dalam kitab Majmu' dan kitab Al-Mughni para ulama menjelaskan tidaklah dipersyaratkan kenyang. Yang jelas bayinya melepas, tidak membutuhkan lagi. Bahwa melepasnya bayi dari susuan itu memang pertanda kenyang.
tapi bukanlah syarat kenyang itu. Baik. Sudah azan ya? Kita lanjutkan atau sudah? Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita minggu depan aja ya. Mau dilanjutkan? Masih panjang. Minggu depan aja. Karena hadonah, bab 10 hadonah itu sangat terkait dengan susuan. Hadonah. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan aja ya. Insya Allah Ta'ala. Baik. Kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Ada masalah yang juga nggak kalah penting dari yang telah kita pelajari baru saja ini. Dari masalah penyusuan ini adalah tentang siapa-siapa yang menjadi mahram. Karena walaupun satu sisi disebut oleh Nabi akan menjadi mahram, tapi tidak secara mutlak. Ya, tidak otomatis semua mahram yang dia susui menjadi mahramnya dia juga. Ada batasan-batasannya dan itu juga yang penting untuk kita ketahui bersama. Tapi cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Allahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita tutup, adakah yang ingin diskusi? Tidak ada? Ya, Vicky? Ya. Enggak ada. Batasannya hanya ketika di atas usia 2 tahun. Iya, Salim itu dewasa, sahabat yang udah dewasa. Udah tua. Ya dijadikan membantu. Tes. Hitungan. Enggak. Ya, kalau sudah waktunya terpisah lama, memang para ulama menjelaskan batasan ini kembali ke urf. Anggapan kebanyakan masyarakat setempat. Yang namanya kalau sudah terpisah apalagi lebih dari 3 hari, saya yakin insya Allah anggapan kita itu sudah seakan-akan suasananya udah baru gitu loh, seakan-akan tidak terlalu erat hubungannya dengan sebelumnya. Saya yakin seperti itu ya, sudah seakan-akan suasananya udah baru tuh, seakan-akan tidak ada hubungan dengan sebelumnya tuh. Kalau apalagi sudah bulanan, berbulan-bulan ya, maka insya Allah itu putus, nggak dihitung, nggak masuk hitungan. Kalaupun mau dihitung, hitung baru. Misalnya bulan ini ternyata si bayi cuma 3 kali, nggak lagi lanjut hari itu. Ya udah, nanti bulan depan datang lagi, hitung baru, 1 lagi, gitu. Kalau bisa sih di hari yang sama, di saat yang sama, walaupun tidak di 1 jam ya, tapi selama di 1 hari itu misalnya, atau dari siang sampai malam misalnya, masih dalam suasana berkumpul bersama gitu. Sekali lagi ya teman-teman, ini butuh loh, suatu saat antum butuh bahasan ini. Nah apalagi beliau butuh loh ya, kalau apalagi kita yang butuh laki-laki untuk mahram keluarga kita, itu butuh. Nggak masalah, ini kemudahan syariat kok ya, tapi tentu batasan-batasannya kita perhatikan. Allah alam. Ada lagi? Ya Pak Ahmad? Tidak mesti mengenyangkan, patokannya berhenti. Vicky? Enggak. Coba konfirmasi pertanyaan. Bahwa pertanyaan antum adalah
Si bayi menyusu hari ini, belum sampai hitungan 5 kali, selesai. Terus berpisahlah mereka. Sebulan ketemu lagi. Nah, apakah hitungan itu melanjutkan hitungan sebelumnya? Begitu pertanyaannya. Nah, bukan masalah mengenyangkan. Iya, hitungan nol lagi. Bukan masalah. Memang bukan kenyang potongannya. Berhentinya bayi dari menyusui di saat dia menyusui. Enggak, enggak begitu. Enggak gitu. Ya, ketika bersama. Ya, ya, hitungan. Ya, jadi enggak lagi. Ya, betul. Enggak bisa pisah. Betul. Enggak masuk. Hitungannya ulang lagi, bukan tak termasuk. Hitungannya ngulang lagi gitu loh. Gitu. Iya. Nah, memang ada pendapat tadi kan kita sebutkan. Tapi hadis Aisyah tadi itu merinci. Ya, kalau dalam pendalilan hadis yang merinci itu yang lebih dikedepankan 5 kali. Dan dalam hadis tidak disebut kenyang, 5 kali disebut. Gitu. Allah. Ada lagi Bang Udin nanya apa? Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Tunggu episode selanjutnya ya. Tadi yang saya singgung, itu yang nggak kalah penting untuk kita ketahui. Masalah setelahnya ini. Kita bahas dalami dulu teknis ini, Bang. Ya, kalau konsekuensi setelahnya kan nggak akan kita bisa paham dengan baik kalau dasarnya kita nggak tahu. Ya, masalah penyusuannya ini dulu harus kita kuasai. Ada lagi? Apa lagi? Apa tuh? Maksudnya? Apa? Oh, enggak itu nggak dibahas di sini, nggak dibahas itu nggak dibahas. Itu sih masalah, itu masalah tambahan. Itu terkait dengan, nah itu bab setelah ini akan disinggung. Cuman tidak secara spesifik itu. Ya, hadona itu pengasuhan. Jadi termasuk hak anak. Orang tua wajib memperhatikan sumber asupannya, mulai dari susuan. Itu wajib memperhatikan. Ya, nah itu termasuk. Nah itu dia masuk pembahasan ini. Hak anak itu bagi orang tua wajib untuk memperhatikan asupannya, kehalalannya, ketoyibannya. Kan kalau asupan itu kan dua unsur tuh harus kita perhatikan. Bukan hanya halal ya, tapi toyib. Toyib itu apa? Yang baik. Ya, Bang Udin misalnya nih lagi batuk, makan es. Ya, es yang ada di kulkasnya. Es itu halal tidak? Toyib tidak? Maka haram bagi dia. Haram. Karena hal itu ketika terpenuhi dua ini, unsur ini, haramnya bukan karena zatnya, tapi haram menimbulkan mafsadah bagi diri beliau. Maka makanan yang kita konsumsi itu harus halal dan tayyib. Nah, asupan bagi bayi, haknya itu harus ini. Wajib bagi orang tua memperhatikannya sejak bayi. Apalagi ayah. Ya. Itulah tugas seorang ayah. Dari kalau seandainya dia mendapatkan seorang istri yang gak mampu, maka dia harus mencarikan ibu susuan yang terpenuhi syarat ini. Ya, yang baik, ya, dari pendapatan yang baik. Ya, itulah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kan disusui bukan dari ibu kandung, tapi ibu-ibu susuan beliau orang-orang yang mulia. Ya, Halimah, Sa'diyah,
dan yang lainnya. Itu orang-orang yang mulia semua, dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti akan kita bahas, ternyata secara biologis para ulama menyebutkan hadona itu dibahas masalah ini. Luar biasa pengaruhnya tumbuh kembangnya anak dari susuan. Itu ada pengaruh di situ. Karakternya, jiwanya. Dan itu termasuk pengembangan hadis dari hadis yang Nabi sebutkan tentang doa yang tertolak. Nabi pernah jelaskan ada orang yang safar kan dalam perjalanan jauh, mengangkat tangannya, manggil Allah ya Rob, berdoa betul-betul minta. Lalu Nabi katakan, bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, dikenyangkan dengan yang haram. Nah, dikenyangkan dengan yang haram. Anak bayi dari kecil kalau haram yang dia asup sejak misalnya susuan itulah dari sumber yang haram, Allah musta'an. Gimana itu tumbuh kembangnya? Negeri Konoha mungkin banyak itu. Allah musta'an. Allah musta'an. Negeri Konoha. Di mana sih Konoha? Saya nggak tahu. Di belahan dunia mana itu? Tumbuhlah di tengah masyarakat orang-orang yang ya bejat lah segala macam. Jangan dikira itu nggak ada pengaruh, berpengaruh. Nah, kalau antum singgung bank susu, ya kalau kita ngerti jangan sembarangan. Nah, ya itu dia, jangan sembarangan. Makanya jangan sembarangan. Medis, kalau medis kan cuma mengukur zat layak tidak layaknya. Kita kan bahas secara syariah. Beda dong, nggak ditangkap oleh medis itu. Nggak ditangkap oleh medis. Mau pelacur sekalipun ngasih susunya ditampung oleh mereka. Sama kayak donor darah. Asal darah yang masuk, mau darah siapapun itu, darah koruptor, darah penjahat juga mereka terima itu. Betul nggak Bang Udin? Semangat Bang Udin kalau bahas beginian mah. Bang, jadi kalau kita yang ngerti memang hendaknya jangan sembarangan. Kalau yang ngerti, kita kan ngerti ya. Jadi jangan bank susu itu sangat terlalu tanpa batas banget itu. Susu dari siapapun, wanita manapun, beriman nggak peduli, ya kan? Iya mungkin barangkali kan, tapi kita nggak sejauh mana kita tahu kan? Cuma data tertulis sejauh mana kita tahu. Jangan sembarangan sih kalau udah kita tahu, lebih baik kita bayar aja nyari orang memang gitu. Yang jelas orang kampung masih akhlaknya masih alami, belum terkontaminasi. Nah, lebih baik itu, insya Allah lebih terjaga. Allah alam. Cukup? Pak Basir biasanya nanya-nanya ini? Enggak ya? Cukup ya? Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.